Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cendekia dirahmati Allah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah kehadiran baginda kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uswah hasanah yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil hisab nanti. Sahabat cendekia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan juga terkenal dengan Syahrut Taubah, bulan taubat. Kenapa bisa seperti itu? Karena di bulan Ramadan Allah memberikan kesempatan selebar-lebarnya, seluas-luasnya kepada kita untuk bertaubat kepada Allah. Dan bulan Ramadan Allah membuka pintu taubat bagi orang-orang yang bertaubat atas segala dosa dan kesalahannya. Sahabat cendekia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, taubat merupakan sebuah pangkal atau ujung dari kembalinya seseorang untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Setelah ia berjalan bengkok atau melenceng dari tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Karena taubat berarti kembali. Sebagaimana asal kata dari taubat adalah tabayatubu taubatan. Tabayatubu itu artinya kembali. Jadi orang yang bertaubat adalah orang yang kembali setelah melenceng, setelah bengkok, setelah keluar dari rule atau garis yang Allah sudah syariatkan di dalam kehidupan kita sebagai manusia. Sahabat cendekia rahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam menyikapi taubat, ada manusia yang bertaubat kepada Allah karena rasa takut atas siksa Allah. Ketika ia bermaksiat, ketika ia berbuat dosa, ketika ia melakukan kesalahan, melanggar perintah Allah atau melakukan larangan-larangan Allah, ia merasa takut atas azab Allah, atas malapetaka yang akan ditimpakan kepadanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ada manusia bertobat karena itu. Maka Syekh Ibnu Athaillah membagi taubat ada dua. Yang pertama adalah taubat inabah. Taubat inabah adalah taubat yang tadi saya sebutkan, yaitu taubatnya orang yang merasa takut atas azabnya Allah. Taubatnya orang yang bermaksiat kemudian ia takut atas malapetaka yang ditimpakan oleh Allah atas dirinya ketika ia berbuat maksiat, ketika ia berbuat dosa. Maka ketakutan itulah yang kemudian menjadikan manusia tersebut untuk bertaubat, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat cendekia dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Taubat yang kedua menurut Syekh Ibnu Athaillah adalah taubat istijabah. Taubat istijabah ini adalah taubat yang dilakukan oleh manusia yang berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang melakukan maksiat dalam kehidupannya. Kemudian ia merasa malu di hadapan Allah atas kemuliaannya Allah Subhanahu wa taala. Ia bertaubat bukan semata-mata karena takut sama azab dan laknatnya Allah. Bukan semata-mata karena takut atas malapetaka yang Allah timpakan, tapi lebih kepada ia merasa malu sebagai seorang hamba di hadapan Sang Kholiknya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga rasa malu itu melebihi rasa takutnya. Ia lebih
malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat cendekian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sudah masuk dalam tingkatan taubat istijabah, ia menenggelamkan dirinya dengan banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia tidak berani menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan diri yang kotor, diri yang hina. Ia membersihkan dirinya supaya pantas ia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Inilah tingkatan taubat istijabah. Sahabat cendekian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di bulan ini, di syahrul taubat ini, mari kita perbaiki diri kita. Kita introspeksi diri kita. Apakah kita sudah bertaubat kepada Allah atas segala dosa dan maksiat yang kita lakukan? Apakah kita sudah minta ampun kepada Allah atas segala dosa dan kesalahan yang kita lakukan? Maka di dalam bulan ini Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu selebar-lebarnya kepada kita untuk kembali kepadanya. Untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat cendekian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita mungkin menjadi manusia yang sombong sebelum bulan ini. Manusia yang takabur, yang seolah-olah akan merasa hidup selamanya. Yang seolah-olah tidak akan pernah mati. Maka di bulan ini ayo kita kembali kepada Allah. Dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Malu kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas maksiat yang kita lakukan selama ini. Terlebih dari itu, mungkin yang selama ini kita sebagai seorang ayah, seorang guru, yang notabene kita dijadikan contoh oleh anak-anak kita, yang dijadikan figur oleh anak-anak kita. Sudahkah kita bisa menjadi contoh yang baik buat mereka? Sudahkah kita pantas untuk dicontoh oleh anak-anak kita, oleh murid-murid kita? Atau jangan-jangan kita di hadapan anak-anak kita di hadapan murid-murid kita, berperilaku seolah-olah kita adalah malaikat. Tapi di belakang itu kita sejatinya adalah iblis. Sahabat cendekian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita merenung di keheningan malam di bulan Ramadan ini. Merenung dengan sebenar-benarnya. Bertaubat dengan taubat yang sebenar-benarnya. Malu kita kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita masih bermaksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita masih melakukan perbuatan dosa di tengah-tengah masyarakat yang masyarakat menganggap kita adalah orang baik. Kita melakukan dosa maksiat di tengah-tengah kita menjadi contoh buat anak-anak kita, buat murid-murid kita. Sahabat cendekia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Introspeksi diri adalah hal yang sangat tepat di bulan ini. Kita belajar terus-menerus memperbaiki diri kita. Kita belajar terus-menerus mensucikan diri kita dari dosa dan maksiat yang sudah kita lakukan. Sahabat cendekia dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena perbuatan taubat adalah salah satu cara, salah satu gerbang, salah satu pintu untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kita menemukan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita menemukan ma'rifatullah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita menemukan pengabdian yang sejati, yang sebenarnya, ketundukannya sebenarnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pintunya adalah taubat, gerbangnya adalah taubat, masuknya lewat taubat.
Karena seseorang yang bertaubat, apalagi taubatnya sudah merupakan taubat istijabah, ia akan berhati-hati dalam hidupnya. Ia akan berhati-hati dalam setiap melangkah. Karena dirinya selalu memakai jubah malu. Karena kemanapun ia pergi, dimanapun ia bekerja, dimanapun ia berada, jubah malu selalu ada dalam dirinya. Malu kepada siapa? Malu kepada Allah jika ia bermaksiat. Malu kepada Allah Subhanahu wa taala jika ia tidak melaksanakan perintah Allah. Malu kepada Allah Subhanahu wa taala jika ia tidak berbuat baik atas segala kebaikan yang Allah sudah berikan kepadanya. Malu kepada Allah Subhanahu wa taala apabila ia masih mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Sedangkan kita terus-menerus mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat cendekia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya mengajak kepada diri pribadi saya pribadi dan kepada sahabat semuanya, marilah kita manfaatkan sisa-sisa hari di bulan Ramadan ini untuk berzikir, beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim, tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya Allah ya Karim. Terima kasih, semoga menjadi introspeksi buat saya pribadi dan pelajaran buat kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.